Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita akan coba memulai menyadari dulu apa yang kita bicarakan. Kita akan mengawali dulu memahami negeri kita. Ya, negeri kita Indonesia ini dalam posisi sangat berat. Jadi walaupun level kalian level SMP atau SMA atau mungkin ada yang mahasiswa, perlu memahami ada keadaan yang sedang terjadi di negeri kita. Baca nggak? Ini tahu ya. Ini kan maksud saya yang materi itu ini. Udah, baca. Coba nih, ada yang kacamata, baca deh. Yang keras. Situ aja baca yang keras. Nah, jadi ini adalah kemauan orang di luar kita. Seorang yang bernama William Cohen bersabda, dia mengatakan bahwa tahun 2025 dua negara muslim terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Pakistan, akan lenyap dari peta dunia. Nah, yang ikhwan, saya tanya, apakah kalian rela kalau negara kita dilenyapkan? Ya. Untuk melawan orang yang mengganggu negara kita? Ya. Allahu Akbar. Itu yang penting. Jadi hari ini ada apa ibu? Jadi hari ini saya datang sebagai orang yang dengan segala kekurangan menekuni gerakan yang terjadi di negeri kita, termasuk daerah yang namanya Klaten ini. Klaten sejarahnya dulu adalah beberapa kampung ini basis PKI. Jadi kalian tanya sama kakek kalian, tanya sama ibu di rumah nanti, tadi ada ustaz itu cerita soal PKI. Memang di sebelah mana nih PKI di sini? Ya, nanti tanya di rumah. Ya, kalian sebagai para santri dan santriah tentu harus lebih berpihak membela Islam, membela agama, membela negara. Sebelum saya mulai, saya tanya buat semua, apakah kita kalau suruh membela Islam atau bela PKI? Siap bela Islam? Siap sampai mati? Siap dibunuh? Untuk Islam? Siap dikasih uang? Masuk PKI? Kirain masuk PKI mau ya. Nah, jadi kita memulai materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai materi ini, mudah-mudahan amanah dari Ustaz Umar tadi. Cukup 1 jam saja. Ya, 1 jam presentasi, 1 jam tanya jawab, baru saya kembali ke studio. Nah, baik, kita akan membahas tentang indikasi dan sistematika kebangkitan PKI. Perihal ini menjadi pembicaraan yang sebetulnya sudah sangat terlambat. Tetapi daripada terlambat tidak tahu apa-apa, biarlah kita terlambat cepat tahu dan siap untuk melawan. Jadi pada hari ini semangat kita ada 2, semangat pengetahuan dan semangat perlawanan. Karena melawan gerakan PKI, melawan gerakan Syiah, melawan gerakan-gerakan musuh-musuh Islam tidak cukup hanya sudah pernah belajar, hanya sudah punya catatan. Habis itu ada pelajaran bahas PKI, ini catatannya ada 5 halaman, pakai catatan, harus siap mereka, karena mereka memang berbuat sudah cukup jauh. Membaca Partai Komunis Indonesia (PKI) sepak terjang kader PKI 1920-2015. Ini akan diberikan kepada 3 penanya pertama. Siap-siap ya. Dan penanya keempat kelima fotokopi sendiri ya. Kalau 1,
2, 3 dikasih gitu ya, ada 3. Sebetulnya saya terus terang saja Ustaz Umar, saya bawa banyak karena kemarin tema ini berkembang luas, jadi bawaan saya sudah yang katakanlah menipis. Kalau kita lalai menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk ini, maka kita akan berhadapan dengan negara kita yang semakin jauh, the low citizen. Kita akan mengalami tingkat ketertinggalan bukan hanya secara ekonomis, tetapi fisik. Gerakan G30 SPKI tahun 65 diawali dengan berbagai kejadian, dari yang namanya meracun 62 orang pemuda Ansor di Cimetuk, Cenuring, ya, di beberapa desa di Klaten ini dikenal sebagai basis PKI. Ya, nanti tanya sama neneknya sama kakeknya. Ya, jalur-jalur yang sentral itu ada di Jawa Tengah, Semarang, ya, Brebes, ya, dan beberapa daerah-daerah yang dulunya memang adalah pusat-pusat PKI dan sekarang mereka sudah mulai bangkit kembali. Kapan mereka muncul? Kemarin 17 Agustus tahun 2015. Di Pamekasan, Madura, mereka membawa ratusan bendera berlambang Palu Arit. Mereka membawa bendera Palu Arit, membawa foto DN Aidit, Nyoto, Bono, Sam Kamaruzaman dan seluruh tokoh-tokoh PKI. Itu terjadi juga di Jember, Jawa Timur. Itu juga terjadi di Payakumbuh, Sumatera Barat. Terjadi di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Terjadi juga di Universitas Negeri Padang di Sumatera Barat. Jadi gerakan-gerakan mereka sudah mulai ekspresif. Kita ada pada keadaan multi krisis, korupsi, kolusi dan seterusnya yang sangat sering kita dengar di televisi. Bagaimana mereka bergerak? Mereka bergerak metamorfosis. Tahu kodok? Katak, tahu katak? Sebelum dia muncul jadi kodok atau katak, dia jadi kecebong. Nah, jadi metamorfosis komunis ini sekarang seperti itu. Jadi mereka bergerak sedikit, ciri-cirinya sangat jelas. Dari menghina ulama, misalnya ada A'agim, ada A'ajimi. Itu sebetulnya kalau kita di kalangan santri, di kalangan orang masyarakat muslim, kita dididik untuk ikramat ulama, memuliakan ulama. Sekarang ada ulama namanya Abdul Nastiar, disampingkan dengan si Ajimi yang giginya tongkos, itu sebenarnya itu pandangan-pandangan komunis itu. Kitanya saya nggak menganggap. Ada Kiai Haji Zainuddin MZ, pernah dengar ya? Disampingin sama si Kiwil, betul, kan gitu. Itu satu Umar ini memang pandangan-pandangan itu memang untuk menghina ulama. Jadi kalau kita bahas nanti akan luas. Nah, yang kedua bergerak di bawah tanah. Di bawah tanah pengertiannya bukan cacing. Pengertiannya mereka kalau di hadapan publik sehari-hari mungkin ke masjid, jadi ketua masjid, jadi tentara, jadi guru. Jadi mereka itu akan terlihat cara mereka menghadapi masyarakat. Yang ketiga di luar negeri. Nah, ini nanti akan kita bahas tergantung request, tergantung pertanyaan. Apa yang mereka lakukan sehingga akhirnya dengan amanah, ya, dengan kudrat iradat Allah, Ustadz mungkin sampai semalam tuh dengan saya ngobrol hampir jam 11. Jadi dia mendatangi di tempat di mana saya bermalam. Kita sempat ngobrol banyak tentang berbagai hal untuk kedatangan saya ke sini. Karena namanya orang berteman kan gitu, Ustadz Umar. Kalau sempat gue kesini, belum gak sempat ke rumah gue, kan gitu. Nah, kita berteman. Jangan mentang-mentang Ustadz maunya didatengin aja, datang juga dong, kan gitu tuh. Kalau orang berteman saling mengunjungi, tapi kalau belum nikah nggak boleh saling mengunjungi ya Neng ya? Boleh. Kunjungin aku dong di luar. Wah, boleh. Ya, kalau mau nanti diambilin kita nikah, langsung kita daftar. Nah, melamar. Siapa yang udah mau melamar? Dia udah mau melamar. Udah siap dilamar, udah. Mana yang siap angkat tangan? Oh, udah. Kalau belum siap nanti lagi pembahasannya. Halo. Saya tidak mau memarahi yang mengganggu suara, tapi suaranya jangan diganggu. Oke, jadi yang berikutnya kita mulai poin-poinnya. Langkah pertama apa? Kemunculan kelompok-kelompok studi. Jadi saya bilang dari awal tadi, Ustaz Umar, emang ini bahan
levelingnya leveling perlu pemahaman intelektual. Jadi mudah-mudahan adik-adik walaupun level kalian SMP, SMA dan beberapa kalian juga ada yang mahasiswa, agak bersabar, nanti Ustaz Alfian akan jawab. Kalau ditanya aku menjawab, kalau bertanya aku jawab, tak sanggup aku menjawab, aku persilakan Ustaz Umar membantu menjawab. Kelompok studi ini apa sih Ustaz? Tempat kumpulan-kumpulan orang membahas berbagai persoalan. Karena kan dulu pernah ada yang namanya gerakan 1 Januari 1975. Apa itu yang disebut dengan Malari? Apa itu Malari? Gerakan menolak produk-produk Jepang. Karena Jepang sejak dulu sebetulnya Jepang sudah menjajah kita sampai tahun 45 setelah dibombardir Hiroshima Nagasaki. Sampai hari ini Jepang itu sudah penjajah yang paling tidak dipersoalkan. Ente punya motor jenis apa buatan Jepang, mobil Jepang, produk-produk luar rumah Jepang, itu tidak dijajah. Tapi karena penjajahan itu membuat kita bisa punya kerjaan, dapat gaji, tidak berasa. Padahal kita tuh dijajah Jepang iya, dijajah Korea iya, dijajah Cina iya. Cuman karena memang kita anak jajahan, dijajahnya tidak berasa. Dalam dulu, kalau bilang dalam banget ngomongnya. Oke, yang kedua, kemunculan sangat simpatik. Jadi buat adik-adik semua, gerakan-gerakan kaum komunis, gerakan-gerakan kader-kader PKI generasi sekarang simpatik. Biasanya dia seolah-olah membela rakyat kecil, seolah-olah membela petani, seolah-olah membela. Biasanya berapa menjatuh? Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Saudara-saudara, ini tanah punya nenek kita, saudara-saudara. Bukan nenek lo, nenek kita. Begitu. Tapi nanti mereka tuh ujung-ujungnya mengecewakan. Karena sepanjang pengetahuan Ustaz Alfian, yang namanya gerakan mereka itu cuma semangat di awal. Tidak pernah ada solusi. Kalau ada orang misalnya punya masalah di pabrik, akhirnya dia dipecat semua. Udah, bisa dia pergi. Tanahnya diambil, terus dia pergi. Kalau kita hitung, sejak dulu tuh ada Rancamaya gubuk 1 miliar di Pasena, kemarin itu yang sempat ada banyak dibunuh itu di Lampung. Jadi banyak kasus. Makanya nanti kalau ini diterangkan secara rinci semua, nggak cukup. Ini bahan ini kalau diterangkan dari slide yang ada, ini butuh sekitar 4 jam penjelasan kalau diterangkan semua. Yang ketiga, penataan gerakan mereka dengan kritik otokritik. Nanti siapa yang dapatnya akan lihat nih. Ustaz Umar boleh juga baca. Saya bacain aja tapi Ustaz Umar lihat doang. Di halaman buku saya, makalah yang saya bawa ini di pembuka. Pernyataan Sulisman. Sulisman ini seorang tokoh PKI. Dalam sidang Mahmiluk itu Mahkamah Militer Luar Biasa tahun 1967. Jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah, nanti PKI akan tumbuh kembali sebab PKI adalah anak zaman yang lahir oleh zaman. Jadi kalau ada yang bilang PKI tidak bangkit, kalau yang bilang tokohnya sendiri, lah kita orang luar kok bilang gak ada, orang yang bilang dia akan hidup lagi. Sekarang sudah hidup. Nanti kita lihat foto-fotonya siapa saja yang menjadi pentolan-pentolannya, tokoh-tokoh mereka. Nanti ada saya tayangkan. Berikutnya memantapkan ideologi perjuangan komunis, kaderisasi, infiltrasi itu menyusup. Maka di apa nama pesantren kita nih? Ibnu Abbas hati-hati juga, jangan sampai nanti ada anak manteng-manteng, ternyata dimasukin harus ada kelihatan gaya-gayanya. Biasanya dia suka menyepelekan agama, suka menghina istilah-istilah agama, suka melalaikan aktivitas ibadah. Ciri-ciri orang yang punya benih-benih ideologi komunis itu nanti kelihatan. Ya kalau kalian lihat di TV ada tuh iklan produk permen. Anak-anak, apa sebabnya Patimura tertangkap? Ada kan iklan kan? Permen Hexos. Nah, lalu anak itu jawab, takdir bu. Lalu anak itu kan dimarahi, dipanggil oleh gurunya, dihukum. Padahal dalam Islam yang namanya takdir
takdir itu termasuk rukun iman, berarti pembuat iklan itu sedang mencoba memasukkan racun. Jangan pernah mengembalikan urusan kepada Allah, padahal kita diajarkan untuk banyak hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi buat bapak-bapak ustaz, ustazah dan semua adik-adik santri dan santriah, memang jarum-jarum pandangan ateis komunis ini memang pelan-pelan dimasukkan. Makanya kalau orang-orang yang tidak berjiwa tauhid akan susah menangkap kemana mereka main. Yang kelima, kemunculan lembaga formal LSM, NSM, partai-partai. Nanti kita terangkan. Partai yang paling dominan diisi oleh kader-kader PKI adalah PDI Perjuangan. Ya, saya bicara dengan sadar. Saya bicara bisa menjelaskan. Saya bicara siap untuk bertanggung jawab di hadapan orang-orang PDI. Saya bilang, dengar ya, kalian dengar kalimat Ustaz Alfian ini. 80% seluruh Indonesia yang terlibat di PDI Perjuangan adalah kader, simpatisan, pendukung, anak-anak, cucu-cucu PKI. Berat memang omongan saya berisiko, tetapi saya katakan, kalau begini keadaannya berarti PKI dalam keadaan siap untuk kembali nanti. Ngerti kamu kan? Nggak bercanda, makanya kita sekarang jangan reaktif. Kita tahu, diam dulu, nggak paham, tanya dulu, belum berani, diam dulu. Kalau sudah berani, kita kumpul bareng-bareng. Kalau sudah, kita harus serbu mereka. Ustaz, kok ngajar ini gitu, Ustaz? Karena ideologi komunis itu ideologi biji tibeh. Dia punya formula, siapa yang tidak ikut dengan kemauanku, maka aku harus membasmi mereka. Bahkan Stalin berkata, sebagai tokoh PKI, tokoh komunis maksud saya, aku rela membunuh 30 juta orang kalau dia menentang kemauanku. Aku tidak akan pernah merasa gentar membunuh 30 juta orang siapa yang melawan pengembangan paham komunisme. Karena saya tanya sama adik, ada orang jangan nengok lagi, kalau ditunjuk tuh siap gitu, jangan biasa nengok-nengok. Ya, laki-laki kan kamu kan, ini jangan kayak bencong, mau siap, jangan nengok lagi. Saya sabar, yang lain ditunjuk juga, sabar. Ada yang ditanya, deh ini setelah cerita nih, aku siap membunuh 30 juta orang untuk memenangkan kepentinganku. Maka menurut adek ini, si aku harus diapakan? Yang lain dulu gitu. Mana yang mau coba jadi yang perlu? Aku akan membunuh 30 juta orang yang tidak ikut kepadaku. Sebelum dia membunuh orang banyak, dia diapain dulu? Nah, nanti belajar lagi, tanya lagi sama ini ya. Nah ini penting, pengantar dulu. Karena pada ideologi komunis ini memang pada tahap tertentu satu umat tidak menunduk. Kalau mereka udah banyak, mereka udah kuat, mereka udah apa, nanti mereka seperti kasus mereka menyerbu pesantren PSTN Takran yang ada di Magetan bersisian dengan Madiun. Mereka meracun 62 orang pemuda Ansor. Mereka menyerbu anak pelajar Indonesia di Kanigoro, di Kediri. Orang lagi sholat subuh, serbu oleh 3.000 orang pemuda rakyat. Itu orang sholat dibubarkan, sedang sholat ya. Lalu anak perempuannya dilakukan tindakan pelecehan yang tidak pantas, dan ustadz-ustadznya itu dipukuli, Qurannya dimasukkan ke dalam karung dan Quran diinjak-injak. Itu mereka, kalau mereka sudah banyak begitu kelakuannya. Makanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Makanya saya kasih tahu dari sekarang, kalian harus memahami. Jadi amanah Ustadz mungkin mendatangkan seorang Alfian Tanjung ke sini enggak bercanda. Sebetulnya saya berjumpa beliau itu bulan Mei tahun 2015, berarti sekitar 6 bulanan yang lalu. Lalu saya belum sempat, ketika saya dapat tugas ke Luki 2 hari kemarin, menjelang saya kembali lagi nanti ke Jakarta, saya mampir ke sini. Nah ya, nanti bahasan sangat panjang, silakan saja. Mungkin kalau untuk bahan ini, soft copy-nya bisa di kopi satu di bawah sini. Jadi kalau dibahas panjang, maka saya teruskan saja, ada 10 ya, ada 10 ini begitu deh. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan upaya-upaya mereka? Ya, yang pertama menayangkan dan memvisualisasikan kegiatan partai komunis di mana mereka berkuasa. Jadi pesan buat para ustadz, para ustazah, coba dicari film G30 PKI yang pernah ada dulu ditayangkan di TV. Udah. Terus yang kedua, yang Operasi Trisula.
Itu penting karena itu merupakan upaya membangkitkan kembali tahun 1967-68 di Blitar Selatan. Jadi gerakan mereka itu memang begitu kuat menggembleng orang untuk mempunyai jiwa komunisme. Tapi terus terang, buat kalian yang ikhwan, saya acung jempol ketika saya tanya siap melawan, walaupun kalian mungil-mungil tapi jiwa kalian besar-besar. Kalau buat yang perempuan, saya belum tahu nih, mudah-mudahan saja walaupun tidak diajak secara hamasah, secara heroik, semoga hati dan jihad siap membela Islam. Ya. Oh, boleh ditanyain juga. Suruh ditanyain. Yang perempuan, nona-nona, siap Anda membela Islam? Siap. Siap untuk menghadapi kebangkitan PKI? Siap. Siap untuk menghadapi mereka sampai tetes darah yang penghabisan? Siap. Allahu Akbar. Sama juga. Ini strum tinggi semua nih ya. Ya nggak apa-apa. Tapi pesan ya, kalau semangat yang tinggi harus diiringi dengan ilmu yang tinggi, harus diiringi dengan ibadah yang mantap, sholat malamnya jangan tinggal. Saya bukan ustadz nih, artinya bukan pimpinan pesantren. Ustadznya ustadz PKI ya. Ya, kalau anak saya bilang abi aku ustadz PKI, udahlah, memang ini bidang saya. Jadi pesannya penting ini, tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, jangan sampai melukai hati ayah dan ibunya. Ya, mungkin kalian karena sekolahnya lebih pintar dari ibunya di rumah, tetap harus baik. Kalau nggak bisa, mama goblok amat sih, nah, boleh. Ya, kalau orang tua kita nggak paham, jangan dibilang begitu, kasih tahu. Karena yang nggak paham, mungkin di sini dengan begini jadi banyak pengetahuan. Cukup ya. Sekarang apa yang mereka lakukan lagi yang berikut? Pembenahan konsep. Nah ini yang perlu kalian pahami. Mungkin juga buat para ustadz-ustazah penting buat saya sampaikan. Karena konsep mereka ini sekarang ada yang disebut dengan strategi komunis putih. Sebetulnya pernah ada, tapi kemudian mereka gerakan, diantaranya mereka menggerakkan lewat tweet, lewat IAIN, lewat perguruan tinggi Islam, lewat pesantren. Makanya tidak semua pesantren bersedia kedatangan Ustadz semodel Alfian Tanjung. Karena mereka, beberapa telusuran saya di beberapa titik di Jawa Timur itu justru pimpinan pesantrennya, Pak Yainya dulunya adalah pengurus PKI. Tapi jangan di sini ngomongnya ya. Tapi saya cuma kasih tahu aja, ada tanda-tandanya. Dia tidak mau. Jangankan kita bicara begini, anak-anaknya sholatnya tertib, anak-anaknya sholat malam aja dia nggak begitu kenal. Yang penting dia cuma sekedar punya status kiai, dia di pesantren, hanya untuk menjaga agar dia bisa mendengar langsung bagaimana persiapan kaum muslimin atau kaum anti komunis mempersiapkan perlawanan buat mereka. Nah, yang berikut, sentralisasi. Lihat, adik-adik semua, menggunakan momen Hari Buruh Internasional setiap tanggal 1 Mei. Sekarang 1 Mei telah menjadi libur nasional. Berarti di Indonesia PKI telah berhasil menggolkan agenda hasil konferensi komunis internasional di Perancis pada tahun 1916 dengan menetapkan 1 Mei sebagai libur nasional. Jadi konkret adik-adik ya, menetapkan 1 Mei sebagai libur nasional menjadikan isyarat bahwa PKI telah semakin eksis. Ya. Jadi sekali lagi buat kalian semua, ini betul kalau kata Ustaz kita tadi, ini betul-betul anugerah Allah min haitsu la yahtasib. Kita jumpa untuk menerangkan dari sejak kita kecil. Ya, kalau kita tidak paham nanti PKI-nya semakin besar. Apa yang mereka lakukan? Upaya-upaya apa yang mereka lakukan? Jadi mereka di kaum komunis ini betul-betul kerja keras. Jumlah mereka mungkin kita anggap sedikit, dan bagi mereka itu militan. Yang itu yang kadang-kadang saya heran. Di kalangan kita dikasih uang berubah pilihan. Kalau mereka tidak, sampai dibelah kepalanya itu mereka tetap. Padahal dia tidak bertauhid. Logikanya kalau orang berani mati untuk masuk neraka, loh kita kok tidak berani mati masuk surga? Itu harus kembali dipahamkan. Kalau orang berani mati demi masuk neraka, maka kita insya Allah berani mati untuk masuk surga. Ya, oke? Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, konsolidasi kekuatan, menyusun sel, mengadakan aksi sepihak, menghancurkan kewibawaan pemerintah. Tapi sekarang pemerintahnya cenderung ke sana, ya, karena pemerintah harus minta maaf,
Ya kan ada isu pemerintah minta maaf pada PKI. Ya, saya akan buat ilustrasi dulu. Ilustrasi itu semacam simulasi kecil. Adik ini yang kecamatan apa namanya? Jangan nengok lagi, nengok saya Pak. Itu nama? Mufid, Ustaz Mufid ya. Amin Ustaz ya. Mufid, Ustaz Mufid, Mufid. Dipanggil Ustaz nama Ustaz Rabi, amin ya. Oke, Ustaz Mufid saya pukul, terus matanya saya congkel pakai obeng. Dengar dulu pemirsa, dengar dulu. Habis saya pukul, habis saya colok matanya pakai obeng, lalu saya bilang, Mufid, kamu minta maaf sama saya. Itulah yang terjadi dengan PKI. Orang PKI yang membakar, PKI yang membunuh santri, membunuh Pak Yai, membunuh jenderal, meracun pemuda Ansor. Sekarang kita sudah meminta maaf sama orang yang berbuat jahat sama kita. Goblok apa goblok? Iya, makanya jangan sampai otak kita terbalik-terbalik. Minta maaf kan isu itu sebetulnya kan sebagai bentuk bahwa mereka tuh ingin membalikan opini bahwa PKI itu adalah kumpulan anak soleh. PKI anak baik, dijahati oleh tentara, dijahati oleh pemuda Islam, maka karena kamu jahat sama aku, kamu minta maaf sama aku. Balik, orang dianya saya pukul, saya coblos pakai obeng, kok malah dia yang suruh minta maaf ke saya. Nah itu dibalik-balik, itu gaya PKI begitu. Jadi kalau ada orang dalam sehari-harinya suka bolak-balik, itu berarti ada bibit PKI. Misalnya apa? Dia berhutang. Misalnya kamu hutang sama temennya, yang galak malah yang berhutang. Ada, belum bisa bayar, terserah aku mau bayar mau tidak. PKI, iya dong. Kalau orang berhutang tak bisa bayar kan paling tidak harusnya dia lebih merendah. Maaf ya Ustaz ya, belum bisa bayar. Oh nggak apa-apa ya terjadi kok berhutang. Itu kan kira-kira begitu. Nah ya, sekarang bagaimana mereka mempraktekannya? Jadi mereka menerapkan strategi mereka. Yang pertama, namanya disebut dengan strategi eksistensi. Biasa mereka bikin front persatuan masyarakat Klaten, pemencilan, anti pemencilan. Kalau ada wah ini putih jangan ditemenin ini, dijauhin nih. Hidup berdampingan damai. Kalau lemah, penggabungan, netralisme. Saya mah gak perlu lah, biarin ada gereja. Kita yang penting jangan ganggu-ganggu orang. Nah itu tanda-tanda itu. Kalau orang udah mulai netral, wah saya mah gak sholat gak apa-apa. Yang penting saya gak ganggu kamu. Mau saya gak sholat terserah hak saya itu. Nah ini bibit-bibit nih. Ya kalau ada orang mengaku muslim tidak mau sholat, ini adalah tanda-tanda bahwa dia sudah cenderung pada anti Tuhan. Nah, itu bibit tuh, kecenderungan belum jadi baru mau. Nah ini yang saya sebut tadi. Jadi gerakan PKI ini diantaranya menggarap dengan pola strategi komunis putih. Jadi mereka gunakan para santri, mereka gunakan para kiai. Kalau di Banten mereka tuh mempengaruhi para ustadz-ustadz dan pimpinan agama. Biasanya mereka kumpulkan para kiai-kiai. Saudara-saudara, PKI itu adalah partainya bapak-bapak semua. Bapak-bapak ini kan Pak Yai, Pak Kiai. Siap jadi pemimpin partai, siap mendukung partai, siap Partai Kiai Indonesia, siap Partai Kiai Indonesia, hidup PKI, hidup PKI. Nah lama-lama mereka jadi cinta sama PKI yang sebenarnya. Akhirnya mereka kemudian bergabung. Kalau di Sulawesi mereka bergabung dengan para petani. Dulu gerakan PKI ada yang namanya BTI, Barisan Tani Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para petani, kita harus punya bibit, kita harus punya pupuk, kita harus punya alat-alat untuk mengolah sawah. Untuk itu kita harus berorganisasi. Mari kita bergabung dengan Barisan Tani Islam. Bohong lagi. Sebenarnya bukan Barisan Tani Islam, tapi Barisan Tani Indonesia itu adalah anak organisasi, undergo organisasi dari yang namanya PKI. Ya. Dan mereka sudah mulai berkembang di Jawa Barat, betul, yang saya tahu betul. Jawa Barat itu ada serikat-serikat tani, Nusantara, serikat segala macam, mereka bentuk seperti itu. Nah yang ketiga, KKN, kerja di kalangan musuh. Ini pesan khusus buat para ustadz-ustazah, dan sampaikan Ustadz Mungkin juga, termasuk adik-adik pengurus, apa sih namanya di sekolah? OSIS.
Osia, pokoknya model gitulah ya. Pengurus-pengurusnya harus dijaga juga, lihat nih. Karena kan nanti kan ada undangan nih antar. Nah, itu nanti ketika ketemu dengan orang lain bisa ada orientasi, ada LDK. Itu anak-anak yang pergi itu ketika pulang suruh cerita, biar kita tahu apa judul materinya, siapa pemberi materi. Kalau nanti lengkap, bibitnya masuk, nah kita kaget satu waktu anak-anak di sini malah banyak yang PKI. Bukan maksud saya bukan itu. Kalau sampai lengah memahami dari awal. Ya, MKTBP itu metode kerja 3 bentuk perjuangan. Jadi mereka tuh menyusup ke tentara, mereka menyusup ke para buruh, mempersenjatai petani. Ya, jadi gerakan-gerakan. Nanti di sini saya walaupun 8 halaman, untuk 3 penanya pertama bisa mengerti dengan baik breaking news gerakan PKI sampai akhir bulan September tahun 2015. Ya, jadi di bawahnya walaupun jumlahnya cuma 8 halaman cukup lengkap sebagai bentuk PKI bangkit. Ya. Memang agak melelahkan karena bahan kita memang butuh pemikiran. Kita masih ada waktu 15 menit untuk penyampaian. Boleh saya izin minum? Tapi saya nggak kasih minum ya, maaf ya. Yang pertama PRD, Partai Rakyat Demokratik. PRD ini adalah casing PKI muda. Pemimpinnya bernama Budiman Sujatmiko, asalnya dari Cilacap. PRD adalah gerakan PKI. Kenapa? Karena AD-ART-nya, pedoman organisasinya itu sama persis dengan AD-ART PKI hasil Kongres 1954. Sekarang ada namanya organisasi botol. Organisasi botol. Tetapi pedoman organisasinya berasal dari partai yang berlambang palu arit pada tahun 65, 66 dibubarkan. Berarti organisasi botol PKI. Sama dengan PRD. Yang kedua gerakan mahasiswa. Nah, bagi yang kuliah-kuliahan ini, biasanya mereka punya nama-nama Forkot, Formred, Komred, Komra, Forbes, KBUI, FIM, FAM. Jadi kalau di kampus-kampus mulai ada gerakan dengan itu berarti ke sana itu. Ya, ada KAM, KIM, FAM, FMN, LMND, ya. Ini saya udah sebut nih buat yang mahasiswa-mahasiswa. Kalau Anda nanti di kampus ketemu ada gerakan namanya FMN, LMND, FIM, FAM, nah itu udah arahnya ke sana itu. Mereka benih-benihnya memang mereka bikin semacam casing luar. Nah, kalau gerakan pelajar, saya di Jawa Tengah belum cukup paham. Yang saya paham betul di lingkar Jabodetabek, Banten dan Jakarta, Jawa Barat dan Jakarta. Mereka punya yang namanya API. API ini Aliansi Pelajar Indonesia. Dia punya AFRA, Anti Fasis Rasis. Dia punya Bajak, Barisan Pelajar Jakarta. Apa kerja mereka? Biasanya kerja mereka itu adalah membantah adanya gerakan PKI. Adik-adik semua, ada peringatan yang mengatakan tentang keganasan PKI. Tidak pernah ada PKI. PKI itu sebenarnya ada, tapi namanya Partai Kemerdekaan Indonesia. Bukan Partai Komunis. Bohong itu buku-buku sejarah kita. Bohong buku-buku sejarah kita itu. Bohong buku sejarah itu. Jadi PKI itu Partai Kemerdekaan Indonesia. Paham? Paham. Hidup PKI, hidup PKI. Nah, akibatnya Ustaz Umar, di beberapa sekolah-sekolah di Jakarta itu banyak guru-guru sejarah bertengkar dengan murid. Anak-anak sekolah menuntut agar buku itu dirubah. Karena PKI itu Partai Kemerdekaan Indonesia, bukan Partai Komunis. Kan susah, anak yang masih baru SMA, umur 16, 15 tahun, akhirnya ribut. Berapa kali saya jumpa dengan guru sejarah nangis. Ustaz Alfian gimana nih, saya pusing tiap pelajaran sejarah, anak-anakku nggak bilang kalau PKI katanya nggak ada, yang ada Partai Kemerdekaan. Itu yang disebut dengan brainwashing. Kan repot, kita kan tahunya PKI Partai Komunis, tapi anak itu karena terus digembleng, didoktrin, ya. Jadi karena memang mereka tuh dilatih, namanya kurpol, kuliah revolusi politik. Ya, jadi walaupun mereka masih SMP, mereka SMA, itu pandangan-pandangan mereka terhadap persoalan bangsa cukup tajam, keras, tapi itu bolak-balik. Makanya buat saya yang pernah dididik di PII, tadi saya sempat bilang juga kepada Ustaz Hasim, ada
Udah berangkat ya? Ya berangkat kuliah. Gerakan tani, gerakan budaya. Nanti gak keburu nih, belum separuh-paruh aja nih. Oke. Program gerakan PKI Muda. Pertama, program rapat rahasia, pertemuan strategis, latihan kader, membuat jaringan, mendorong pencabutan TAP MPRS nomor 25 atau 66. Pakai anggota DPR kita nih ngomong gini. Ya, nanti dibahas tergantung pertanyaan. Kita mulai melihat foto-fotonya. Siapa dia kader-kader PKI yang ada di jajaran pemerintahan? Ibu ini namanya Dita Indahsari. Jabatan hari ini sedang menjadi staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namanya Dita Indahsari, menterinya Hanif Dakhiri dari PKB. Kalau logikanya kan gini, kalau seorang kader yang berjiwa PKI diangkat oleh orang yang mengangkat dia, berarti antara yang diangkat dengan yang mengangkat saling kenal apa tidak? Saling memahami nggak kira-kira ini anak siapa? Nanti yang dapat ini akan tahu. Saya bacakan apa pernyataan dia. Pokoknya ini 8 halaman keren dah. Ya, yang 3 pertanyaan penanya pertama kebagian yang enggak ya udah kasihan deh. Apa kata dia? Pada tanggal 16 April 1996 ada sebuah pernyataan yang ditulis dalam buku harian dia. Dia tertangkap polisi dalam sebuah aksi demonstrasi di Jawa Timur. Dalam bukunya dikatakan, partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali. 31 tahun. Bukunya ketemu atau ditemukan tahun 1996. 96 kurang 31 berapa? 96 kurang 31 berapa? 65. Pada masa-masa lalu ada pemberontakan apa? Jadi dikatakan partai ini hidup lagi, kata si dia ini, ya, kata si Mbak ini, Mbak Dita. Ya. Jadi apa yang dia lakukan? Target pertama menghapuskan jejak sejarah hitam PKI. Seolah-olah PKI itu baik, PKI anak soleh, pembela rakyat. Padahal PKI dibentuk oleh orang Belanda. Jadi yang membangun gerakan komunis di Indonesia namanya HJMF Snevler, Breksma. Jadi kelompok-kelompok yang memahamkan PKI kepada masyarakat harus tahu bahwa partai komunis di Indonesia dibentuk oleh orang Belanda. Kan gak logika, penjajah bikin partai di kita emangnya mau ngapain? Bohong aja dia bilang mau merdeka, nggak logis. Ini kan sebetulnya kalau mau dibolak-balik memang ini kerjaan kelompok Zionis, kelompok Illuminati, Freemason, memang udah muter-muter betul. Oke ya, satu foto sudah kita tayangkan. Nanti ada foto sekali 6. Sekarang satu-satu dulu. Ada yang 6 nanti. Kalau yang tahu bagus, kalau belum tahu saya beritahu. Ini foto berikut. Ya jangan bilang sinden kalau terserah dah. Namanya Ratna Sarumpait. Ibu Ratna ini pemimpin panggung Satu Merah. Tapi kita lihat tanda-tanda suburnya paham komunis. Pertama, keadaan ekonomi yang babak belur, krisis multidimensi, nilai rupiah yang terus merosot, penegakan hukum jauh panggang dari api, kebutuhan pokok harga terus melonjak, persaingan pencari kerja sangat ketat dan berat, kompetitif, jurang pemisah antara miskin dan kaya semakin menganga. Udah pas betul dah udah. Ya, sekarang ini Ustaz Umar kebangkitan sedang dalam keadaan. Ya, jadi PHK di mana-mana, hutan yang bikin asap itu kan dibakar. Terus sejak tahun 10 tahun dan dibakar. Yang itu kan perusahaan Cina. Jadi asap yang telah menjadi bencana dan wabah nasional itu hutannya dibakar. Adek, jangan nengok lagi kamu, saya tanya. Apa bedanya dibakar sama kebakaran? Dengerin yang lain, dengerin dulu. Nah, artinya ini perlu dipahami. Yang dibakar itu bukan hanya hutan, tapi pasar-pasar rakyat yang paling dekat dengan kita, pasar Klewer, itu dibakar. Betul, saya katakan ini adalah operasi gerakan komunisme. Bagaimana rakyat miskin dibuat tambah miskin, akhirnya dia
putus harapan dengan manusia, kemudian dia putus harapan dengan Tuhan. Akibatnya dia menganggap Tuhan nggak perlu. Disitulah saatnya benih-benih anti Tuhan ditanamkan. Kalau di Jakarta, adik-adik semua dibakar tuh sejak tahun 2002. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pasar Malang, Jawa Timur, Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan Pasar Curug, Tangerang, Banten. Itu harinya sama, jamnya sama, kemudian bergerak. Pasar-pasar lain, Pasar Panimbang, Pandeglang, Pasar Cilengsi, Bogor, Pasar Taman Puring, Pasar Cianjur, pasar di Sulawesi Selatan. Jadi pokoknya yang punya rakyat kecil habis. Yang muncul Indomart, Alfamart, Evermart, Carrefour, semuanya muncul. Itu ada proses untuk melumpuhkan ekonomi masyarakat. Masyarakat semakin hopeless. Mau jadi pegawai negeri, tidak mungkin diterima semua. Mau masuk pabrik, pabriknya udah tutup. Tapi orang Cina datang hampir 10 juta untuk memenuhi hutang yang diterima oleh pemerintah kita 2 bulan yang lalu sebesar 50 miliar US dollar, ekivalen dengan 820 triliun. Orang pribumi kerja dipecat-pecatin, sementara orang Cina datang ke Indonesia dapat tempat kerja. Apa nggak menimbulkan? Nah, ini sedang dibangun terus. Yang tanda tangan namanya Jokowi. Ya doakan antar negara. Utang bisa cair kan kalau sama-sama tanda tangan. Presiden sana tanda tangan, presiden kita tanda tangan. Udah, kita negara yang semakin asik sengsaranya. Oke, nanti ada tanya jawab. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Siap-siap, makanya nih cuma ada 3 set aja nih yang mau punya langsung. Nah, ini yang 6 nih. Siapa yang kenal dengan salah satunya? Siapa yang kenal dengan salah satunya? Pojok kanan atas, ya. Agak cahaya ya. Oh, jelas ya? Jelas gambarnya? Ya udah, saya juga jelas kalau dari sini. Jelas. Pojok kiri atas dulu. Pojok kiri atas namanya Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning ini adalah putri dari saudagar material di Solo. Nah, jelas nih Mas ya. Jadi udah jelas nih, memang PKI memang punya garis ke sini. Dia sekarang anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Daerah pemilihannya Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Posisinya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten. Ya, apa kerja dia? Dia sudah mengarang 3 buah buku. Buku yang pertama, Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit bulan Juni tahun 2002. Bukunya yang kedua berjudul Anak PKI Masuk Parlemen, terbit bulan September tahun 2005. Tadi yang di TV berdebat sama saya dia. Yang pojok kiri atas, yang tadi berdebat dengan saya, yang terakhir kan ada ini orang ini namanya Ripka Ciptaning. Ya, jadi dia adalah orang yang sangat dikenal sebagai ikon kebangkitan PKI dari kelompok muda yang perempuan. Yang tengah atas namanya Budiman Sujatmiko. Siapa Budiman Sujatmiko? Dia seorang anggota DPR RI dari PDI Perjuangan daerah pemilihan Cilacap. Dia adalah ketua PRD yang pertama. Jadi jelas, kalau PRD sama dengan PRD PKI, sementara ketua umumnya namanya Budiman Sujatmiko, maka Budiman Sujatmiko adalah konkret kan? Logikanya jelas. Ya, ini ada yang ngantuk, yang capek ya. Ya memang materinya agak berat sih ya, jadi capek dikit ya. Yang perempuan masih siap? Malu atau yang ikhwan, ya ikhwan yang pada molor, ya ya cukup. Oke, Budiman Sujatmiko sudah selesai. Pojok kanan atas, laki-laki atau perempuan? Namanya Andi Arief. Siapa Andi Arief? Andi Arief pernah menjadi komisaris PT Pos. Dia pejabat PT Pos Pertelekomunikasian. Yang kedua, pernah jadi ketua BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Adik-adik sekalian, satu hari Ustaz Alfian ditelepon sama dia. Mulanya sih nggak kenal, karena dia pejabat, saya telepon. Halo, ini Alfian Tanjung. Iya Pak, awas ya, Anda akan saya laporkan ke polisi karena Anda kemana-mana menyebut nama saya. Saya akan laporkan Anda pencemaran nama baik. Karena telepon itu tidak ada namanya, kan saya balik nanya, Bapak siapa ya Pak? Saya Andi Arif, saya ini pejabat. Kalau Anda macam-macam, saya laporkan ke polisi. Anda akan ditangkap dan masuk penjara. Keren banget si Andi. Sebentar Pak. Bapak bukan Andi Arif yang di Lampung. Bukan Bapak tahun 1988 baru berkata, I am his young generation PKI. Wah, Anda masih ingat aja dengan saya. Kalau gitu kita tahu sama tahu saja. Tadi mau nangkep nggak jadi. Artinya dia memang begitu, kan begitu. Petak-petak doang, nakut-nakutin orang. Dikiranya orang yang ngomong nggak ngerti dia. Ketika kita bilang dia PKI, dia nggak enak lagi. Beda kalau gitu. Jadi memang perlu ada kekuatan mental. Di samping pengetahuan sejarah, pengetahuan ciri-ciri, pengetahuan indikasi, kita juga mesti punya kekuatan mental sebagai kader-kader muda Islam. Sabar ya, habis ini kita tanya jawab. Pojok kiri bawah, cantik. Namanya, panggilannya Oneng. Nama sebenarnya Rieke Diah Pitaloka. Pernah mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Barat, mempertegas komitmen dia sebagai kader muda PKI pada tahun 2002. Kedatangan beliau bersama dengan Ibu Rimka Ciptaning yang di atasnya ke Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2010 menimbulkan kerusuhan dengan istilah peristiwa kaki seruyung. Jadi peristiwa kaki seruyung, mereka kumpulkan bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh PKI tahun 65 di sebuah lapangan. Akhirnya diserbu oleh masyarakat model kita-kita yang ngerti. Jadi ribut. Tapi dia tetap salah. Dia kan sebagai anggota DPR datang mengumpulkan orang PKI, padahal undang-undang tentang PKI masih berlaku. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang menyatakan PKI partai terlarang masih berlaku. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 ayat pasal 107 ayat A sampai E mengatakan bahwa barang siapa menganjurkan, barang siapa mengajarkan paham komunisme, leninisme, marxisme, stalinisme diancam kurungan penjara paling tinggi 20 tahun penjara. Jadi soal komunisme ini Ustaz Umar, kalau ada orang yang mengajar-ngajarkan itu, kalau kita bisa rekam, kita bisa ini kan harus sambil kita butuh pengacara dilaporkan. Karena polisi secara umum tidak bisa berbuat banyak kalau tidak ada link aduan, kecuali teroris. Teroris itu hanya cuma pakai kaos tulisan La ilaha illallah dengan stempel lambang bendera Nabi, ISIS, itu kurang ajar. Sudah bersih jam 10. Dua lagi ya, yang botak belum kan? Yang botak ini agamanya ada dua. Kalau di kampung dia agamanya Kristen. Kalau di Jakarta agamanya Islam. Namanya Desmond Mahesa. Jabatannya Komandan Brigade Yesus Indonesia Timur. Di Jakarta anggota DPR RI dari Gerindra. Ya, biar tahu nih, mereka ada di PDI, ada di Gerindra, ada di P3, ada di PKB, ada di tempat-tempat yang lain. Ya. Jadi gitu satu Umar, jadi gerakan komunis sudah terlalu ini, kalau kata kanker itu sudah masuk kemana-mana. Dan kita repot nih bicara begini kan resiko juga nih, nama orang, tapi memang udah saya bilang tadi ya, kalau saya ngerti tinggal adu kuat aja. Seperti mau nuntut saya, kita nuntut di pengadilan kita bukan so, PKI. Satu lagi setelah ini pertanyaan, ada 3 bahan untuk penanya ketiga. Satu lagi gambarnya. Yang paling pojok kanan bawah namanya Pius Lustrilana. P-I-U-S, Pius Lustrilana, agamanya Kristen, asalnya dari Palembang,
Dia adalah pembentuk Brigas. Apa Brigas? Brigade 1, Satgas khusus PDI Perjuangan yang mentalnya mental di atas mental tentara. Pada waktu Kongres PDI tahun 1999, anggota Brigas itu sempat menempeleng anggota pengawal presiden. Pengawal presiden itu hansip apa tentara? Tentara ditempeleng sama Satgas partai. Kenapa begitu? Karena memang digembleng oleh si Pius. Pius melatih mereka sejak tahun 96, 97, 98 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Anak-anak muda-muda pengangguran, anak-anak muda yang sudah lontang-lantung dengan hidup yang broken home, diajak makan siang di rumah makan Garuda. Setiap hari libur diajak makan sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya mereka latihan fisik dan mereka punya semangat. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bubarkan saja, tidak berguna. Jadi mereka ini memang militan anti tentara. Ya, kita tidak akan melakukan itu walaupun kita punya kekecewaan dengan tentara, karena tentara kita kebanyakan tentara rakyat yang berasal dari pesantren. Jadi Pius sekarang siapa dia? Dia adalah anggota DPR RI dari Gerindra. Saya tidak bilang Gerindra itu kita, tapi ini ada yang P3, ada Oki Asokawati. Oki Asokawati itu ayahnya itu adalah AKBP Anwas sebagai kader PKI golongan A. Jadi adik-adik semua, memang PKI udah di mana-mana. Tinggal jawab saja, siapa gubernur Jawa Timur? Siapa ayahnya? Silakan aja pelajarin. Siapa bupati Lampung Timur? Bagaimana ayahnya? Jadi PKI ada yang jadi gubernur, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, ada yang jadi pimpinan pesantren. Maka itu untuk Ibnu Abbas ini supaya betul-betul dengan setelah datang saya ke sini tidak usah terlalu tegas, tapi mungkin harus ada instrumen kontrol. Kalau bahasa komputer tuh ada indikasi kalau ini ada yang ini ini apanya. Ya, jam 10 lewat 10 menit saya akan kembalikan dulu kepada Ustadz, mungkin biar ada suasana moderatornya ya. Saya cuma punya 3, jadi kalau nanya nanti ada 5, yang keempat, kelima, keenam fotokopi sendiri. Cuma ada 3 buat penanya. 3 yang pertama, jangan paksa saya, silakan Ustadz, bagaimana dulu? Ya biar bisa minum dulu. Laki dan perempuan punya kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mas Aris ini Mas Aris. Milih siapa yang nanya? Oh yang perempuan dong, ada tuh. Oh nggak ada. Oh aduh, bajakan laki-laki. Yang perempuan, wih nol. Nah, kebagian loh. Oke. Belum saya buka. Ini buka. Oke, untuk kesempatan pertama, ya, silakan angkat tangan. Kasih perempuan satu. Ya, yang mana duluan? Oke, hadir. Hadir. Kedua angkat. Yang ketiga ini ya. Tapi gini, sebentar. Yang nanya boleh 5, tapi penanya 3 pertama ya ada kebagian. Ala Pak lu memang adanya cuma ini. Oke. Ya, ketiga kemudian mana lagi ya? Oke, jangan novel. Kemudian Pak terakhir. Oke, sudah. Berapa 5 ya? Udah. 5. Kemudian Lagi dah. ada lagi? Ya. Belakang sana ya. Ada ini tadi udah deh. Kita kebagian kamu ya. Oke. Ada lagi? Banyak. Banyak. Oke, sampai di situ dulu. Kalingan setiap dia. Sini dulu, silakan ambil yang pertama ya. Sesuai nomor ya. Kasihan nanti yang nomor itu. Ya. Saya mau tanya untuk kota-kota yang menjadi basis PKI di Indonesia sekarang, di kota-kota mana yang menjadi basisnya pergerakan PKI di Indonesia sekarang ini? Mungkin itu aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, yang ketiga. Ini yang adek mungil nih. Mas, ini kasih mas, ini mas. Oh ya. Yang dua tadi ya. Iya. Ini buat adek yang perempuan, nanya dulu. Islam Nusantara. Islam Nusantara ya? Iya betul. Iya. Oke, kemudian lanjut. Novel. Kasih ini. Kasih teman ya. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Yang pertama pertanyaannya, konsep utama dari komunis ini jelas bahwa mereka memiliki ideologi komunis. Tetapi bagaimana cara mereka membuat celah-celah sehingga pengikut mereka jadi banyak? Bagaimana bisa seperti tadi misalnya pasar dibakar sehingga ekonomi jadi turun, maka kepercayaan pada Tuhan akan hilang. Tapi untuk yang pelajar seperti yang di Bandung tadi, itu bagaimana cara mereka membuat celah-celah sehingga ideologi dari pemuda tersebut terganggu sehingga mengikuti ideologi komunis. Kemudian dari celah-celah yang kecil itu, bagaimana cara kita untuk menghadapi dari cara yang halus sehingga kita tidak memberikan tidak tersinggung. Kemudian yang terakhir tadi ada katanya ada yang partai Kiai Indonesia itu benar alhamdulillah. Maksudnya yang ada yang ngomong itu atau enggak? Makanya kalau Kiai pasti sudah tentu bahwa ideologinya sudah kuat Islam. Tapi bagaimana mungkin Kiai dihubungkan kemudian dicekoki dengan partai Kiai Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 6 kan? Oke, ya. Silakan Pak, terakhir dulu ya. Dulu stop nih. Waduh. Bagian kesehatan. Oh iya, dah baik guru. Silakan guru. Oke, terima kasih Pak. Terakhir, dengar semuanya ya. Yang pertama efektivitas penanganan
kunjungan ke negara-negara. Kemudian yang ketiga, orang yang dekat presiden atau presiden sendiri apakah memang sudah terkena paham itu? Mohon penjelasan lebih lanjut. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Oke, Ani? Agak maju aja maju. Kemenangan dari PKI itu sendiri. Dan Tujuan dari kembali kita kembali ke sejarah bahwa PKI tersebut itu didirikan oleh orang Belanda. Jadi tujuan utama PKI itu seperti apa kok bisa sampai sekarang namanya seperti itu. Padahal dulu itu hanya sebatas mungkin suatu ideologi dan akhirnya masuk politik ikut pemilu seperti itu. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui bahwa ideologi dunia ini terbesar yang ada tiga. Yang pertama komunis, liberal, sama Islam. Kemudian saya tanyakan, bisa nggak kita itu mengadu domba antara liberalis dan komunis, sedangkan ideologi mereka itu sangat atas bawah gitu. Kemudian yang saya tanyakan terakhir, bagaimana cara kita mempersulit dan memetakan atau menghilangkan peluang bagi PKI untuk memahamkan mengakomodasikan pemahaman-pemahamannya khusus mahasiswa. Oke, bagus. Tadi tujuan utama. Dulu ya? Enggak. Ini satu lagi. Oh, tadi ada satu. Satu lagi putri di belakang tadi siapa? Silakan agak maju ke depan atau dikeraskan suaranya gitu ya. Paling enggak di tengah ada, ke tengah. Atau di belakang sulit. Ya. Ayo. Tengah-tengah aja, Neng. Ayo, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama ini Ustaz. Salam Rasulullah. Peluang menjadi PKI maka terbatas kepada orang-orang tertentu, tani, kemudian pelajar dan sebagainya. Sejauh mana peluang masyarakat untuk jadi PKI, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Mungkin banyak yang belum. Kalau nanti waktunya cukup, yang tadi sudah pegang kertas kerja atau makalah saya beri kesempatan bagi tadi boleh nanya lagi. Mungkin dengan melihat itu, boleh yang nanya yang dapat makalah atau temennya yang ikut baca. Kalau waktunya ada. Pertama buat semua, pergumulan seorang Alfian Tanjung mengikuti dan menjelajahi kebangkitan PKI juga bukan pergumulan sebentar. Hampir 30 tahun saya mendatangi, saya kadang-kadang tidur di rumah Pak Yainya. Memang saya tidak mengalami masa itu, tetapi saya ingin katakan dengan berat hati, saya ini kok kalau dalam ilmu orang main gitar, orang main alat musik, saya seperti mencium amis darah itu. Karena gerakan mereka persis seperti tahun 364. Ya, kalau kita lihat kelakuan mereka, maka pesannya adalah setelah hari ini perkuat akidah kita, tertibkan ibadah kita, karena komunisme ini bangkit ketika orang menganggap sepele hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Allah. Dan hukum Allah ini adalah seluruh urusan yang kita lalui dan Allah telah mengabadikan dengan sangat tuntas dan tentu sudah diajarkan oleh ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita. Nah, pertanyaan pertama, kota basis. Kelahiran Partai Komunis awal bukan bernama PKI.
tapi Partai Komunis Hindia Belanda, yang diawali dengan ISDP, SDAP. Jadi mereka mengalami metamorfosis nama. Ya, saya mohon maaf, mungkin akronimnya saya tidak begitu hafal dengan cepat, tapi ISDP, SDAP, kemudian Partai Komunis Hindia Belanda, baru muncul terakhir Partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Kunci pertama ada di Semarang, karena kader-kader itu berada di Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah basis kuat. Jadi yang namanya Jawa Tengah itu Semarang, Brebes, Klaten, itu daerah-daerah yang dikenal pada tahun-tahun 50-60 itu daerah-daerah basis. Yogyakarta, Solo, ya. Nah, tetapi dengan saya menyebut begini bukan berarti lalu kalian merasa was-was, lalu merasa jangan-jangan saya PKI. Udah, kalian di ruangan ini mestinya bukan lagi orang yang punya pikiran untuk ikut-ikutan menindaklanjuti. Kalaulah ada di antara kakek kita dulu, kalau ada di antara paman kita dulu atau sesepuh kita zaman dulu adalah orang ikut dengan PKI, maka kita tidak akan ikut sebiji zarah pun. Kita tidak akan ikut seujung rambut di belah tubuh pun. Saya tanyakan dulu, apakah setuju bahwa kita tidak akan ikut komunisme setetes pun, setitik pun? Setuju? Ini dulu tanamkan di hati. Karena nanti saya akan mencoba menjawab bagaimana orang berubah jadi komunis. Yang kedua, kalau basis itu yang di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Timur itu titiknya banyak. Banyuwangi, Kediri, terus agak nyebar ya, Madiun, Magetan, mereka mengadakan pembantaian. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah yang saya tahu itu agak merata, tapi karena tadi menanya pertama kota basis itu. Nah, kalau di Jakarta mereka sebetulnya tidak punya basis fisik. Ada tempat-tempat mangkal, tapi mereka tidak punya basis. Karena Jakarta itu isinya anak-anak Muslim. Makanya saya sangat sedih kalau Jakarta gubernur sekarang Kristen, Cina. Ya, saya kecewa sekali. Nah, kalau yang lain di Jawa Barat itu daerah-daerah biasanya komunis itu berkembang di daerah yang jauh dari pesantren. Itu sejarahnya begitu. Daerah-daerah yang jauh dari tempat orang mengadakan taklim dan mengadakan ibadah. Sebutlah di Jawa Barat, Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, ya, kalau di Jawa Timur Blitar Selatan. Saya kurang paham tuh satu hal. Kenapa mereka lebih mengambil jalur-jalur selatan? Karena dulu ada sebutan istilah tiga selatan, ya. Bukan itu, tapi ada di Palembang juga ada, di Sumatera Barat ada. Tapi mereka daerah-daerah yang jauh dari relasi sosial yang sehat. Jadi mereka ini orang-orang yang biasanya bersikap keras, kaku, memaksakan kehendak, dan mereka memang punya kelakuan-kelakuan yang mengarah sebagaimana arahan Lenin dan Stalin. Yang kedua, siapa Pramudia Anantatur? Pramudia Anantatur pada masa-masa tahun 50-an, 60-an atau tahun 40-an dia mulai juga dikenal sebagai pemuda. Dia tidak dikenal sebagai orang yang punya kemampuan memadai. Kemudian karena dia terlibat dengan Lekra. Lekra itu adalah lembaga kebudayaan rakyat yang merupakan musuh dari Manekebu. Manekebu itu adalah semacam kumpulan-kumpulan model-model Kiai Haji, Gafar Ismail, Buya Hamka, yang mereka kumpul dengan komunitas-komunitas yang mengarang karya sastra. Makanya mereka bertengkar yang mengakibatkan pertengkaran antara Lekra dan para budayawan Muslim. Nah, gampangnya sekarang kalau mau kita pertajam, lihat saja perempuan berkalung sorban itu adalah ide yang sangat ateis. Lihat saja, biarkan berbeda. Lihat saja tanda tanya. Itu film-film yang saya sebut semua. Lentera Merah. Jadi mungkin dalam bentuk yang lain muncullah yang namanya Hanung Bramantyo. Hanung Bramantyo itu saya nyatakan secara hipotetis bahwa dia sangat mencolok mengikuti jejak Pramudia Anantatur di kelompok-kelompok budayawan anti Tuhan. Yang disayangkan beberapa tokoh-tokoh Islam
suka membela anu. Saya kurang paham tuh Ustaz. Kenapa begitu? Begitu ya, penanya kedua ya. Nah, ada ini yang tadi Islam Nusantara gitu ya. Apa hubungan dengan PKI begitu? Bukan. Apakah PKI itu Islam Nusantara? Apakah Islam Nusantara itu PKI-nya? Saya ingin katakan tidak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya jaringan Islam liberal, jaringan Islam Nusantara adalah jembatan emas untuk gerakan PKI. Karena mereka itu memaklumkan PKI, memaklumkan Syiah, memaklumkan kristenisasi, memaklumkan lelaki nikah dengan laki-laki, memaklumkan perempuan nikah dengan perempuan. Jadi begitu. Jadi mereka itu justru pekerjaan terberat kita itu adalah sebenarnya ghazal fikri. Kita itu terberat untuk melawan pandangan-pandangan yang bersifat anti-Islam tetapi tidak mempertegas jenis ideologinya. Mereka dikenal sebagai ilmuwan-ilmuwan yang apa ya, kalau bahasa yang keblinger gitu. Ya. Jadi kira-kira gitu ya, bahwa yang namanya Islam Nusantara itu adalah pandangan-pandangan keagamaan yang menyeolah-olahkan Islam itu tidak sempurna. Islam itu akan sempurna kalau di Indonesia kan, itu nanti akan membahayakan. Kalau ada Islam Nusantara, berarti nanti ada Islam Jakarta, ada Islam Jogja, Islam Klaten, Islam Solo, itu ngawur. Jadi Islam Nusantara merupakan pandangan yang sudah sering mungkin diperdengarkan oleh ustadz-ustadz kita. Itu menjadi pandangan yang menjadi jembatan emas berkembang tumbuh suburnya partai paham komunisme dengan PKI-nya. Nah, pertanyaan keempat, konsep utama. Gerakan komunis sebenarnya awalnya adalah sebuah pandangan yang diawali dengan teori Darwin. Siapa yang pernah belajar tentang teori kompetisi hidup, teori Darwin merupakan pandangan-pandangan sebagai cikal bakal pandangan-pandangan komunisme. Jadi Ustaz Umar, ini bahasan kita yang berat karena ini bahasan-bahasan akademis, analisis, filosofis yang membutuhkan sebuah proses pergumulan intelektual yang dalam, dan itulah mereka, karena mereka mempunyai kemampuan pengkaderan dengan pola-pola yang berulang. Jadi kalau nanti adik-adik sempat buka YouTube, bukalah yang namanya Operasi Trisula Blitar Selatan. Di situ nanti Hafizi tahun 1965-66 itu sampai 67 yang namanya M.H. Lukman, yang namanya Olwan Hutapea, yang namanya Ibrahim Isa. Itu tokoh-tokoh mereka tuh masih angkat senjata untuk melawan tentara. Jadi mereka tuh baru berhenti total sementara tahun 72. Bayangkan berontak 65, 67 masih angkat senjata, 68 masih bergerak, 69 masih, bayangkan. Berarti memang mereka digembleng betul. Nah, sekarang mereka sudah punya berapa banyak? Karena gerakan mereka itu ada yang dilarikan ke Belanda. Kenapa Munir dibunuh? Saya sebagai seorang warga negara Indonesia memaklumkan orang semodel Munir harus dibunuh. Karena dia adalah orang yang akan pergi ke Belanda dalam rangka mengambil dana pengembangan komunis Indonesia dengan format-format LSM yang dia buat. Kenapa tokoh-tokoh tertentu kalau kabur pergi ke Prancis, pergi ke Inggris, pergi ke Cina, pergi kemana-mana? Jadi kembali, konsep utama gerakan komunis adalah menegakkan pandangan hidup bersama, sama rata, sama rasa, tanpa Tuhan. Itu adalah sebuah bentuk konsep nihilisme yang bersifat bohong dan tidak pernah ada bentuknya. Komunisme adalah ideologi pura-pura pro HAM. Kalau berkuasa, mana ada orang boleh bertanya. Di Cina, kebijakan DPR Cina di Xinjiang dan di Uighur tidak boleh orang puasa. Kalau ada yang puasa itu, ya adik-adik semua, nanti polisi Cina akan datang ke kampung-kampung muslim sambil membawa makanan sama minum. Siang-siang bulan Ramadan. Anda puasa? Bohong kan? Suruh nganga, dimasukin makanan, dikasih paksa di kelompok gitu. Ya. Di sekolah-sekolah sekarang kebijakan DPR yang terbaru di Uighur dan di Xinjiang Cina itu tidak boleh diajarkan pelajaran agama Islam. Nah, ini akan terjadi kalau sampai di Solo yang menang FX.
Kalau di Jakarta yang menang Ahok, orang dia tadi dapat bola muntahan dari wakil gubernur karena Pak Jokowi kemudian jadi presiden, kemudian posisi wakil diambil alih oleh si Ahok. Ahok ini sudah terlalu jauh. Dia mencaci maki seorang ibu yang izin umroh sampai pingsan dimaki-maki oleh si Ahok. Dia mengadakan kebijakan melarang penyembelihan hewan kurban di halaman sekitar masjid. Dia mengatakan tinggalkan kitab suci, mari kita pakai kitab konstitusi. Jadi penguasa-penguasa kafir itu kalau sudah pegang kendali kekuasaan, nah saya ingin mengatakan dalam analisis ideologis seorang Ahok itu memiliki banyak benih-benih komunisme. Karena dia sangat sering menghina orang, menghina agama, menghina syariat. Urusan apa dia ngatur-ngatur urusan orang kurban? Memang dia agamanya apa? Orang wali kota muslim aja gak berani ngatur-ngatur, ini wali Kristen ngatur-ngatur. Jadi soal konsep utama mereka adalah konsep antroposentris. Artinya mereka berkhidmat hanya kepada manusia. Manusia sumber kebenaran, manusia sumber hukum, manusia sumber keadilan, itu adalah bohong. Ya, jadi sekali lagi buat penanya saya ingin teruskan sambil mengajukan jempol bahwa saya ingin pesan pada Ustaz Umar, salam buat Ustaz. Ini pesantren ini top, ya. Karena kelihatan kalian dari bobot-bobot pertanyaan menunjukkan kalian biasa berpikir, biasa bertanya, dan menunjukkan bahwa kalian akan lebih hebat dari Ustaz Muin. Amin. Kalau kita belajar harus lebih pintar dari guru kita, itu baru guru yang berhasil. Ya, jangan takut ngalahin guru, yang tidak boleh akhlak kita nggak bagus sama guru, ya kan? Kalau lebih pinter jangan ente marah, mana lebih pinter Ustaz Umar, berarti ente gagal kalau nggak bisa bikin lebih pinter. Tetapi walaupun anda lebih pinter, anda sudah kemana-mana, inilah guru yang membuat kita jadi pinter. Gitu. Mati guru sayangi teman. Oke, itu dulu ada zaman saya ente nggak nyanyi gitu, tapi sekarang nyanyian begitu udah ada lagi. Nah, apalagi kerja-kerja mereka. Jadi memang mereka ini tadi ya, ada yang nanya soal PKI. Mereka begini, adik-adik semua, kelompok komunis ini memang kerja mereka 24 jam itu adalah mengurus kelanjutan perkembangan partai mereka 24 jam. Saya juga kurang paham mereka kalau yang mengurus tuh, mereka siap tidur di gubuk, siap tidur di dekat kereta api, itu yang saya nggak paham. Tapi yang saya tahu itu bulan-bulan. Tabungan di banknya uangnya miliaran, mungkin ratusan juta. Tapi untuk membangun kekuatan rakyat, dia tidur di kereta api. Dia sama-sama, dia pakai baju yang rompeng-rompeng, yang belel-belel. Itu pura-pura, saya tahu betul. Nanti di kali lain dia jalan-jalan ke Washington DC, jalan ke Singapura, iya. Belanja, beli ban pinggang aja sampai 4 juta, beli sendal aja sampai 15 juta. Tapi sehari-hari bergaul sama orang miskin. Kalau kita orang Islam gak boleh begitu. Kaya itu boleh, bukan harus. Orang jadi orang kaya dalam Islam boleh nggak? Ada yang putri? Boleh, bukan harus. Kaya miskin bukan takdir. Kaya dan miskin itu pilihan. Kalau cuma mau ngajar saja lu gak bakal kaya. Tapi kalau lu ngajar, lu punya pabrik, lu ngajar, lu punya banyak sumber produksi, bisa kaya. Jadi guru saja pasti gak bisa kaya, tapi guru pasti bisa jadi orang kaya. Jadi kaya dan miskin itu bukan takdir. Ya, jangan suka bilang orang Islam, orangnya takdir miskin, goblok lo. Ya, iya. Kalau orang Islam bisa jadi orang kaya mau sampai berapa? Tapi kan ditanya dapatnya dari mana, untuk apa? Kayak jadi yang pertama, yang keempat begitu. Jadi ini luar biasa pertanyaannya. Betul, mereka mau mengkampanyekan partai kiai. Dan ingat, adik-adik semua, di masyarakat ini ada tradisi yang namanya tradisi jiping, ngaji kuping. Dia tidak terbiasa berpikir. Makanya kalau kalian nanti sudah di masyarakat, kita tuh akan banyak terlihat bahwa mubalik-mubalik yang disukai itu biasanya yang senang melucu, yang senang ngedagel, yang ngebodor, yang banyak bikin ketawa-ketawa. Tapi kalau diajak pikir, apalagi ibu-ibu, bukan di sini no, di Jakarta. Ibu-ibu, itu baju seragam udah lunas atau belum? Oh, biasanya baju
seragam. Kedua, nanti kalau ngaji itu lihat mana makanan paling banyak di tas, jadi tidak urusan itu dengan pengajian, masukin ke tas. Iya, makanya jangan heran kalau kita lihat seluruh Indonesia pengajian ibu-ibu itu banyak. Maka tadi di perjalanan saya bilang, yang jemput saya tadi siapa ya? Ustaz Hasim sama Ustaz Ihsan ya. Nah, saya bilang sama Ustaz Ihsan juga, saya bilang, Ustaz Ihsan, kita ini punya persoalan untuk melahirkan. Ini ustazahnya di depan ada ya? Berapa orang? 2, belakang ada 2. Yang lain ada? Ya, assalamualaikum. Ustazahnya udah pada punya anak semua kan? Alhamdulillah. Semoga anaknya banyak ya. Anaknya 25. Ketawa ustazahnya. Saya kemarin tanggal 24, kan kemarin Idul Adha ada 2 versi ya. Sempat dengar kan ya adik-adik ya? Ada yang lebaran tanggal 23, ada yang 24. Saya nggak bahas itu. Tanggal 24 ada yang lewat WhatsApp saya, undangan akikah anak ke-20. Wah, penasaran dong kita. Ada orang punya anak 20. Wah, sampai di lokasi ternyata anak ke-20 dari istri yang ketiga. Wah. Buat semua yang awal biar siap-siap. Kenapa? Ternyata Ustadz ini namanya Ustadz Said, istrinya ada 3, rumahnya ada 4, tapi rumah mewah semua. Jadi rumah mewah berjejer-jejer. Yang istri pertama karena anaknya 7, rumahnya 2. Istri yang jadi rumahnya 4. Wah, luar biasa. Ya. Ustadz kita berapa nih? Udah, enak pernah yang tersinggung. Yang keenam, tadi ada pertanyaan tentang trilogi ideologi. Saya ingin katakan buat kalian semua, pesantren ada banyak di Indonesia. Yang bikin itu pesantren yang menegaskan Islam kafah, Islam jalan hidupku, Islam tujuanku, Islam jalanku, Islam adalah aku bersama Islam, aku mati demi Islam. Itu yang nggak ada. Yang ada Islamologi, pinter baca dalil, pinter baca ini, tetapi ketika Islam diganggu dia biar saja. Ketika syariat Islam dihinakan dia diam saja. Itu yang banyak terjadi. Itu yang kadang-kadang jadi musuh berat kita. Adapun sosialisme dan komunisme itu satu mbah. Ya, itulah ideologi yang sebetulnya sesungguhnya adalah satu kesatuan. Dalam konteks Al-Quran, dalam konteks syariat kita, yang ada cuma Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Mereka punya banyak turunan. Makanya kunci sebenarnya adalah hak dan batil kalau secara mudah. Nah, cuma memang ini pembahasan terhadap persoalan yang cukup menggunakan pemikiran. Nah, pertanyaannya bagaimana mempersempit mereka? Dalam ilmu kesehatan, mempersempit ruang virus, maka lakukanlah imunisasi dan vaksinasi akidah. Kalau kita makrifat kepada Allahnya bagus, ada yang cowok ini diteruskan nih Ustaz Alfian ngejawab nih. Kak, nggak ngobrol sih, cuman suasananya udah futur gitu kayaknya. Udah agak lemes gitu. Udah pada lapar. Nggak mau makan siang. Mau, aku juga mau terlapar kali 2 siang gitu. Nah, caranya bagaimana? Tadi itu, yang kedua diantaranya mau mengadakan pembahasan seperti ini. Kalau kalian tidak diajak bicara seperti ini, mungkin kalian anggap gerakan PKI itu biasa saja. Nanti kita baru nyesel kalau mereka sudah puasa, masjid ditutup, masjid berubah jadi perpustakaan, masjid berubah jadi kandang babi. Ya iyalah, makanya lihat di negara-negara yang komunisnya jadi penguasa. Cara melihatnya begitu. Kalau komunis belum berkuasa, dia begitu baik-baik terus. Makanya kita jangan membahasakan diri bermusuhan dengan Pancasila. Pancasila ini kita anggap saja casing kita untuk memenangkan dan menangkal mereka. Isinya adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirin. Ya, jadi kita sama-sama pahamkan dulu bahwa kita umat Islam adalah orang yang punya komitmen pegangan kita Quran. Jadi kita harus belajar juga ilmu politik. Kalau kita mendukungnya pakai Quran, karena
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ngapain pakai ayat? Orang yang bakal percaya kebukannya. Siapa yang mengembangkan komunisme berarti anti Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dor. Begitu. Ya, jangan pakai ayat. Ayat terlalu mulia untuk menggembur yang PKI itu. Tapi di dalam kita tanamkan bahwa kita hanya ingin menegaskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi kita sebagai pemuda-pemuda Islam jangan pernah gentar. Dan mereka memang yang saya tahu kelompok komunis itu takutnya hanya dengan ideologi Islam. Artinya pemuda Islam, pemudi Islam, masyarakat Islam yang menjadikan Islam sebagai Islamiyatul hayat. Dia tidak pernah takut kepada siapapun ketika dia menegaskan innal ladzina qalu rabbuna Allahu fatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini persoalan yang perlu kita kuatkan. Ini kembali buat adik-adik semua. Pembahasan ideologi lain panjang lebar tidak dilarang, tetapi buat kita kan kita punya urusan yang hafalannya belum tuntas. Ngomong hafal itu kan, makanya hafal udah ngapain mikirin sosialis komunis. Yang tapi kita harus tahu, oh ada komunis PKI betulan. Tadi dari bapak kita ada pertanyaan soal sikap-sikap Cina segala macam, bagaimana presiden segala macam. Ini sensitif, tapi saya harus jawab. Sikap kita yang pertama santai saja. Dunia ini kan panggung sandiwara, dunia panggung sandiwara. Ngapain serius-serius? Yang penting kita tersenyum, kita ingin tetap makrifat kepada Allah. PKI no way, Jil no way, Jin no way, semuanya penjara way. Gitu. Ya, neraka way. Kita nggak mau begitu. Cina sekarang sedang senyum manis karena 10 juta orang Cina akan masuk ke Indonesia secara bertahap. Mereka sudah mulai datang ke Cibaliung, Bayah, Malingping, daerah perbatasan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa yang ada di jalur Merak, Labuan. Secara nasional mereka sudah berdatangan karena pemerintah kita pinjam uang dari pemerintah Cina sebanyak 50 miliar US dollar, ekivalen dengan 820 triliun. Syaratnya adalah ada 10 juta warga Cina yang harus diterima sebagai pegawai di berbagai perusahaan-perusahaan Indonesia, yang kemudian mereka harus diberikan perubahan kewarganegaraan, sehingga 10 juta orang Cina yang datang ke Indonesia harus diberikan peluang untuk bekerja sekaligus bukti akte bahwa dia telah menjadi warga negara Indonesia. Tujuannya apa? Supaya pemilihan presiden 2019 orang Cina tambah suara, sehingga gubernur, sehingga presiden di negeri kita adalah orang Cina. Kuncinya di mana? Di Solo. Kalau besok FX bisa kalah, maka kami yang di Jakarta akan menjaga jangan sampai Ahok menang. Bagaimanapun Solo ini atau lingkar Solo dan sekitarnya, daerah Solo Raya ini adalah semangat jihad yang memberikan semangat kita di Jakarta. Dulu ada parade salib, ya kan? Gara-gara parade salib ada parade tauhid Solo, kemudian disambungkan Magelang, kemudian disambung oleh Bekasi, baru kemudian Jakarta 11 Oktober DIY Jateng. Nanti tanggal 8 saya diminta datang ke Sumatera Barat. Jadi buat semua yang ada di ruangan ini, kalian harus catat pemilihan wali kota Solo yang akan berlangsung serentak secara nasional adalah modal, adalah energi. Walaupun kalian di ruangan ini banyak yang belum punya hak pilih, bantu doanya semoga Allah kalahkan pemimpin kafir dimanapun dia berada. Allahu Akbar. Jadi kita mempertegas, membahas komunis, membahas PKI itu harga mati. Buat kita mantap, karena Anda yang diketahui sebagai anak pesantren, sebagai santri, santria, sebagai ustazah dan ustaz dan ustazah, kalau ada apa-apa mesti akan dijadikan tempat bertanya. Nih Pak, dokter kita nanya nih, istana bagaimana nih, Jokowi bagaimana, nanyanya asik juga ini. Saya pinjam makalah, saya masih ada satu. Yang pegang makalah dipegang nanti dibuka ya. Saya akan langsung jawab pertanyaan soal itu tadi.
Ini pertanyaannya sebenarnya kalau tidak ditanya saya memang agak was-was juga. Ini kan daerah basis di sini. Maksudnya bukan kalian di sekitar sini. Yang bawa boleh dilihat, yang tidak bawa boleh mendengar. Ayo kerja itu adalah tagline atau statement atau moto atau heroisme yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok itu. Saya punya waktu 15 menit lagi. Pembacaan susunan Kabinet Indonesia Hebat tanggal 26 Oktober 2014 bersamaan dengan tanggal Revolusi Komunis Stalin tanggal 26 Oktober 1917. Kira-kira adik-adik jawab serentak nih. Membaca susunan kabinet dibacakan oleh presiden, ditentukan tanggalnya, ditentukan bulannya. Kira-kira direncanakan atau tidak enggak ya? Terang dong baca susunan kabinet. Tapi tanggalnya sama dengan tanggal Revolusi Komunis tanggal 26 Oktober 1917. Kira-kira sengaja enggak ya? Sengaja. Orang ngerti nih. Ini kan bukan ngurusin bikin cendol, bukan ngurusin bikin kue apem, bukan bikin pecel. Ini ngurus negara. Ya, jadi kalau orang mengerti perjalanan sejarah, itulah mungkin Ustaz Umar. Mohon juga didoain saya saja biar terus bergerak. Karena nih yang ahli kan mesti ada. Supaya kita kalau kata bahasa ini periksa-periksanya, teliti-telitinya bisa ini ke sini. Nah, kita teruskan. Pemutaran film senyap di berbagai daerah. Dikenakannya kaos berlambang palu arit oleh seorang putri Indonesia, Anindya Putri. Pertemuan kader PKI 24 September di Solo, 24 Februari di Solo, dan pemutaran pertemuan kader PKI di motori YPKP di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kongres PDI PRD PKI tanggal 24-26 Maret 2015. Yang sangat mengejutkan adalah pada hari ulang tahun Indonesia ke-70 di berbagai daerah seperti di Pamekasan Madura, Jember Jawa Timur, Payakumbuh Sumatera Barat, di Taman Mini Indonesia Indah dikibarkan bendera palu arit dan foto tokoh-tokoh orang-orang PKI. Ya, gerakan mereka yang terus berjalan sangat rutin. Kaderisasi menata jaringan KKM kerja di kalangan musuh, termasuk dengan penggalangan dana seremonial. Mari kita dengarkan adik-adik ini berita, pembacaan berita gerakan PKI yang mutakhir. Pada hari ulang tahun PKI yang ke-90 bertepatan dengan tanggal 23 Mei 2015, peringatan HUT PKI 90 hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 jam 10 sampai jam 13 di gedung Aula Kantor Cabang ENU Kabupaten Kendal berlangsung acara diskusi kebangkitan nasional dalam rangka memperingati HUT PKI yang ke-90 tanggal 23 Mei pada hari Ahad jam 9 di Parakan Temanggung. Berlangsung HUT PKI ke-90. Ada yang diperhatikan oleh kita semua dengan dibuka dijadikan cagar budaya Gedung Sarekat Islam di Gedung Semarang, Pemkot Semarang, yaitu membuat nisan prasasti kuburan anggota PKI di Plumbon, Wonosari, Kecamatan Meliang oleh Pemkot Semarang. Jadi memang ini nyambung terus. Ya, kenapa mereka bikin begini? Maka dari awal kan saya bilang ini walaupun cuma ada, tapi yang laki-laki kita dapat satu ya, dua, yang perempuan, yang depan siapa yang mau? Nah ini yang mau. Nah, ini kamu dikasih kok nggak mau? Ya udah terserah dah, akur-akur aja dah. Nih, biar dua-dua kan, 2 tambah 2 4 kan? Pak Guru, kesimpulannya Jokowi adalah the protect of PKI. Dia nggak pernah mengakuan, tapi dia membiarkan. Karena waktu musim pilpres dicetak sebanyak 2 juta bendera, yang pojok kiri bawahnya adalah sandi dari keluarga besar PKI seluruh Indonesia. Dibuat kaos sebanyak 7.000 buah yang gambar logonya palu arit yang banyak dipakai oleh dosen-dosen yang pro PKI seluruh Indonesia. Jadi jelas kebangkitan mereka sudah semakin mencolok. Nah, kita tinggal bagaimana pengetahuan ini membuat kita menjadi waspada, tenang, dan tetap berani. Karena ada orang bilang gini, Saudara Alfian, Anda ini kok seperti orang ketakutan, bahas PKI terus. Wih, kalau gua takut, gua diem, gua ngumpet. Ya kan, kalau takut kan diem kan, ngumpet. Justru gue berani, kalau berani gue terangin nih, PKI bangkit. Supaya apa? Jangan nyesel. Nah, sebelum saya akhiri, yang merasa bertanya, adakah pertanyaan yang belum dijawab? Ini tadi yang belakangnya, peluangnya.
peluang kebangkitan PKI. Udah nih, rata-rata minta jawaban bagaimana cara menghadapi mereka. Ya, ada 5 langkah. Ya, mungkin walaupun tidak dihafal minimal pernah dengar dah. Langkah pertama apa? Langkah pertama menghadapi mereka, langkah penyadaran, sadar sejarah, sadar situasi, sadar akibat, sadar sejarah. PKI ganas, PKI kejam, membakar pesantren, membunuh ulama, membunuh jenderal. PKI menghabisi, meracun tempat duduk, meracun tempat air minum masyarakat, membuat lubang-lubang untuk menyembelih para tokoh-tokoh masyarakat. Mereka punya rencana seperti itu kalau mereka menang. Karena mereka kalah, mereka nyalahin kita. Jadi mereka sudah punya rencana jahat. Nah, daripada mereka duluan berbuat jahat, ya kita selesaikan. Jadi membunuh mereka hukumnya jadi wajib. Kalau betul-betul PKI, jangan sembarangan. Oke, yang pertama penyadaran. Apa yang perlu kita sadari? Sadari sejarah. Sejak awal PKI tukang ngegerecokin, tukang mengganggu proses perjalanan penataan negara. Tahun 48 kita sedang menghadapi agresi Belanda yang pertama dan kedua, dia berontak. Mana mau dibilang dia mendukung negara, orang kita lagi repot ngadepin serangan Belanda, dia malah berontak dari dalam. Kan sama juga kurang ajar. Ya. Yang kedua, langkah pengkaderan. Nah, ini mungkin pesan untuk Ustadz Umar dan para ustazah di sini. Saya mungkin tidak dalam bentuk buru-buru, tapi mungkin lain waktu mesti di link antara Solo, Jogja, gitu. Perlu ada pertemuan. Karena nggak bisa kalau membahas cuma sekedar menerangkan apa adanya. Kita perlu perkaderan. Perkaderan apa? Pelatihan pelatih. Maka saya di Jakarta sedang mempersiapkan yang namanya penataran kewaspadaan umat supaya tidak banyak berkali-kali. Jadi ada materi Syiah, materi PKI, materi yang lain-lain supaya kader-kader Islam yang punya keilmuan yang baik, bagus, punya pemahaman peta umat. Perkaderan kaum tani, kaum buruh, pelajar mahasiswa, dan tenaga khusus. Yang ketiga pembasisan. Tadi kalau ada pertanyaan tadi, siapa tadi? Kota basis mana? Ada yang nanya, mana orangnya? Oh, keluar. Oke, nggak apa-apa. Kita buat basis bahwa pesantren Ibnu Abbas adalah basis daripada perlawanan komunis. Siap melawan komunis? Siap. Melawan PKI? Siap. Kalian PKI? Siap. Allahu Akbar. Ya, gitu tanamkan dulu. Ya, kalau bahasa umumnya tanpa semangat, jaga henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihad berkobar di hati, takkan padam wujudkan cita kami, menegakkan kedaulatan Islam, hidup mulia atau syahid mati, hanya Allah satu tujuan kami, kejayaan Islam kan kembali. Jadi kita pemuda Islam, pelajar Islam, mempunyai komitmen kepada Islam, tidak bicara untung rugi, tidak bicara kalah menang, kita bicara ridho atau tidak Allah kepada kita. Itu yang harus tertanam kuat. Jadi yang ketiga pembasisan, basis ideologi. Insya Allah Ustadz kita, Ustadz Mu'in sangat luar biasa. Pembasisan masa real. Gak bisa kalau nanti dia nyerbu pesantren kita masyarakat tidak dukung kita. Nah, perlu jadi hubungan baik dengan tetangga, ikut siskambing segala macam. Kalau ada acara kita misalnya nyembelih hewan kurban banyak, bagaimana tetangga diantarkan, antum langsung yang ngantri, jangan nyuruh anak-anak. Anak-anak yang datangi, kita yang datang sambil kenalan, kamu Ustaz hello. Maaf ya, ini saya bukan mengajari, supaya membangun kekuatan masyarakat. Sangat luar biasa. Oh, udah suka yainya yang datang ya. Yang ketiga, informasi dan seterusnya. Sampai yang keempat. Nah, ini buat teman-teman orang OSIS, ayo. Perlu ada. Kalau anak-anak kita datang kemana-mana, rapi. Surat menyuratnya rapi, arsipnya rapi, strukturnya jelas, tenaga penggerak, pusat kegiatan, media publikasi, ya. Yang terakhir, ini mungkin pembahasannya di lain waktunya jam 11. Langkah kelima, langkah perlawanan tradisional. Ayo masyarakat sini, kalian yang merasa putra-putra dari Klaten akan dirubah. Kalau dulu Klaten pernah dianggap titik-titik basis PKI, basis komunis, maka untuk 2015 dan kesana Klaten akan jadi basis perlawanan buat gerakan PKI. Wah, gitu. Ya, harus punya tekad. Ya Pak, gak enak ngomong bahasa saya.
Mbak saya tuh PKI Pak, bagus deh Pak kampanye malam hari. Wah, kacau kalau begitu. Yang kedua, perlawanan konstitusional. Kenapa kita perlu menjaga agar TAP MPRS nomor 25 atau 66 jangan sampai dicabut? Kenapa Undang-Undang nomor 27 tahun 1960 jangan sampai diamandemen? Itu semua akan terjadi, itu semua akan dicabut kalau DPR RI isinya semakin hari semakin banyak PKI-nya. Kalau anggota DPR sekarang disebut 80-an orang jadi anggota dan simpatisan PKI, lalu pemilu 2019 anggota PKI-nya ada 250-an orang atau 300 orang, kira-kira undang-undangnya bakal dicabut apa tidak? Cabut. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya, kalau TAP MPRS-nya dicabut, akibatnya apa? Nah, ini sebagai kaji penutup nih, dengerin baik-baik, mau dicatat boleh, yang penting ngerti. Kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, maka berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, maka yang salah adalah para ulama dan TNI. Akibatnya apa? Balas dendam. Hati-hati loh. Jadi ini pembahasan kita strategis, teman-teman. Saya ulang ya, kalau TAP MPRS, apa sih TAP MPRS itu Pak? TAP MPRS itu adalah ketentuan hukum yang dibicarakan di DPR RI dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 12 Juli tahun 1966 yang menetapkan terhadap keberadaan TAP MPRS yang mengatakan bahwa PKI adalah partai terlarang bersama dengan organisasi di bawahnya. Ya, saya ulang dulu itu supaya paham. Kalau TAP ini dicabut, maka berarti PKI tidak salah. Kan begitu. Dalam ilmu hukum kan ada ketentuan hukum menyatakan Anda salah. Kalau ketentuan dicabut kan berarti Anda nggak salah. Yang salah berarti lawan yang menyalahkan dia. Waduh, bahaya dong. Apabila TAP MPRS dicabut, maka ada yang namanya hak kompensasi. Maka tokoh-tokoh PKI pada bulan September tahun 2005 telah mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam acara class action. Mereka meminta ganti rugi satu orang 950 juta rupiah sampai 2,5 miliar. Mereka mengklaim punya anggota sebanyak 20 juta. Berarti pemerintah paling sedikit harus menyediakan sebanyak 25.000 triliun. Kalau sampai kejadian, maka otomatis pemilu kemudiannya dia ikut pemilu, punya modal 25.000 triliun, kira-kira menang nggak ya? Langsung menang, duitnya banyak. Makanya kan bahaya nih kalau PKI ini dibiarin. Yang ketiga, apabila TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, maka yang ketiga secara otomatis terjadi hak eksistensi. Maka pada pemilu kemudiannya Partai Berlambang Palu Arit otomatis boleh ikut demi hukum. Apa enggak kebayang Bang Ustaz? Kacau kan? Bagaimana kita lengah dan dalam jangka lama ini begitu lengah, gerakan ini begitu kuat. Akhirul kalam, maafkan kalau ada kataku yang kurang berkenan. Yang kupastikan, yang kunyatakan adalah karena aku melihat kalian ini seperti anak-anakku yang nomor 4. Buat ustazah, buat ustaz semua, mohon maaf kalau gaya dan cara penyampaiannya memang begini. Maklumlah anak Betawi ya, jadi gayanya gaya begini deh ngomongnya. Sekali lagi, halo, saya akan pamit nih, dengerin nih. Maafkan kalau ada kata-kataku yang kurang menyenangkan hatimu. Kalau ada yang kurang berkenan, bukan kumaksudkan menyakiti hatimu. I love you full buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.